Tidak ada nama Elkan Baggott dalam daftar pemain timnas Indonesia untuk 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Irak dan Filipina. Absennya Baggott menimbulkan banyak tanda tanya di kalangan fans. Indonesia akan berjumpa Irak pada 6 Juni 2024 nanti. 5 hari berselang, skuad Garuda akan berjumpa Filipina. 2 laga itu akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno. Jelang 2 laga akhir Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 itu, Shin Tae-yong memanggil 22 pemain untuk membela timnas Indonesia. Beberapa nama populer tidak masuk dalam daftar panggilan tersebut. Mark Klok adalah salah satunya. Namun, yang paling mengejutkan, tidak ada nama Elkan Baggott dalam daftar pemain timnas Indonesia. Tidak sedikit warganet yang mengaitkan absennya Elkan Baggott dengan situasi di playoff Olimpiade 2024. Saat itu, Baggott tidak bisa memenuhi panggilan Shin Tae-yong ke timnas U23. Tenaga Baggott sangat dibutuhkan karena Rizky Ridho dan Justin Hubner absen. Akan tetapi, Baggott tidak bergabung dengan Garuda Muda. Elkan memang tidak dilepas sama klubnya, tetapi apakah terakhir waktu kita playoff, dia memutuskan untuk melakukan kegiatan lain, yaitu saya tidak bisa komentar. Itu kan hak pribadi, kata Ketua PSSI, Erick Thohir. Ketika itu, Baggott sejatinya tidak lagi punya jadwal bersama klubnya baik itu Bristol Rovers maupun Ipswich Town. Musim sudah berakhir bagi kedua tim. Pelatih timnas Irak, Jesus Casas, tampaknya cemas melihat performa perkembangan timnas Indonesia di 2 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelang pertandingan timnas Indonesia versus Irak, yang kini jauh berbeda ketika keduanya terakhir bertemu. Sebab, timnas Indonesia kini mendapat banyak amunisi baru dan kepercayaan diri setelah berhasil melaju ke babak semifinal Piala Asia U23 2024 dengan perpaduan pemain naturalisasi dan pemain lokal. Di mana hal itu juga mencuri perhatian tim-tim lawan termasuk pelatih Irak, Jesus Casas. Kini banyak pengamat yang mengatakan bahwa timnas Indonesia telah menggeser Thailand dan Vietnam sebagai kekuatan baru di regional ASEAN. Serangkaian hasil positif timnas Indonesia itulah yang pada akhirnya membuat pelatih Irak Jesus Casas terlihat semakin khawatir dengan calon lawannya itu. Padahal, saat itu Irak pernah 2 kali mengalahkan timnas Indonesia tepatnya di Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, jika melihat performa impresif timnas Indonesia belakangan ini, tentu membuat Irak kembali khawatir dengan pertemuannya dengan timnas Indonesia. Menurutnya, kehadiran pemain keturunan memberikan tambahan kekuatan kepada timnas Indonesia dan hal itu tercermin saat kemenangan kedua atas Vietnam. Mereka tampil memukau ketika 2 kali mengalahkan Vietnam. Saya pikir kami telah mengawasi beberapa pemain keturunan yang tampil berbeda dan mempunyai gairah cukup tinggi, ujar Jesus Casas. Di sisi lain, Jesus Casas juga mulai risau usai mendengar kabar jika timnas Indonesia akan kembali menambah pemain keturunan saat melawan Irak di bulan Juni 2024. Naturalisasi dari 2 pemain keturunan yang diproyeksikan membela timnas Indonesia, Calvin Verdong dan Jens Rijven dilaporkan sudah diajukan ke DPR. Kini Calvin Verdong dan Jens Rijven tinggal menunggu jadwal sidang di Komisi 3 dan ex-DPR. Hal tersebut diungkapkan oleh Menpora, Dito Aryo Tejo. Dia menuturkan, naturalisasi Calvin Verdong dan Jens Rijven akan diupayakan terus dikebut. Dengan begitu, keduanya mempunyai peluang membela timnas Indonesia pada agenda terdekat, yakni lanjutan Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia di Juni 2024. Bomber Persib Bandung, Mark Klok mengaku begitu terpukul, usai tahu dirinya tak dipanggil ke timnas Indonesia oleh Shin Tae-yong untuk pertandingan Juni mendatang. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan menghadapi Irak dan Filipina dalam lanjutan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejujurnya, saya kaget karena harus melihatnya di media. Jadi, saya akan mengatakan kekecewaan tetapi tidak putus asa. Apalagi setelah tampil bagus bersama Persib, kata Klok. Kendati demikian, Klok tetap menghormati keputusan yang diambil oleh juru taktik asal Korea Selatan itu. Pemain kelahiran Belanda itu tetap berambisi tampil optimal bersama Persib untuk memantaskan diri dipanggil ke timnas Indonesia. Namun, apapun keputusan pelatih, saya akan menghormati keputusannya. Tapi, saya yakin ini bukanlah akhir dari perjalanan saya bersama timnas. Saya akan terus bekerja keras dan fokus pada permainan saya untuk memastikan bahwa saya tetap menjadi pilihan yang layak bagi pelatih, ujar Klok. Lebih lanjut, pemain berusia 31 tahun itu mendoakan agar Jordi Amat CS
bisa meraih kemenangan dalam dua laga itu. Seperti diketahui, dua pertandingan tersebut menjadi laga krusial bagi skuad Garuda untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah menghubungi pemain belakang asal Belanda, Jairo Riedewald, terkait proses naturalisasinya yang akan segera dilakukan. Langkah ini diambil PSSI menjelang laga penting Timnas Indonesia melawan Irak dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Jairo Riedewald, yang saat ini bermain untuk Crystal Palace di Liga Inggris, dianggap sebagai tambahan signifikan bagi Timnas Indonesia. Kemampuan dan pengalamannya di level tertinggi sepak bola Eropa diharapkan bisa memperkuat lini pertahanan Indonesia yang sedang dipersiapkan untuk kompetisi internasional. Menurut sumber dari dalam PSSI, Riedewald telah menunjukkan minat besar untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Kami akan mengirimkan semua dokumen yang diperlukan untuk proses naturalisasi, ujar seorang pejabat PSSI. Proses naturalisasi pemain asing menjadi bagian dari strategi PSSI untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kancah sepak bola internasional. Laga melawan Irak dijadwalkan berlangsung bulan depan, dan PSSI berharap proses naturalisasi Riedewald bisa selesai tepat waktu. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyambut baik rencana ini dan percaya bahwa kehadiran Riedewald akan menambah kekuatan dan kedalaman skuad. Kehadirannya di lapangan akan sangat berharga bagi tim kami, terutama dalam pertandingan penting seperti melawan Irak, ujar Shin Tae-yong. Dengan adanya Jairo Riedewald dalam skuad, diharapkan Timnas Indonesia dapat memberikan performa terbaiknya dan meraih hasil positif dalam pertandingan melawan Irak dan kualifikasi Piala Dunia lainnya. Para pecinta sepak bola tanah air tentu berharap proses naturalisasi ini bisa berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi perkembangan tim nasional Indonesia.